mengkosongkan diri, lalu turun ke bumi menjadi manusia, lalu Allah menjadi hamba, lalu Allah taat, bahkan Allah taat sampai mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Ini kita mau diamkan? Gitu. Kita mau diamkan gitu? Yang kayak gini yang mau kita diamkan? Kalau mereka sudah menggunakan istilah Theos atau Tuhan, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi mereka masih menggunakan kata Allah. Oh, dia membacanya Allah, bang. Iya sama aja. Emang dari mana kata ALLAH ini mereka ambil? Dari mana? Ibrani enggak. Bahasa Yunani tidak. Bahasa Indonesia juga tidak. Satu-satunya sumber ya Al-Quran. Lalu mereka menceritakan Allah yang dari Al-Quran dengan sebutan Allah turun ke bumi menjadi manusia, mati ditombak. Terus kita diam aja gitu. Kita tidak ingin mengganggu mereka. Tidak. Kita tidak ingin mengganggu ibadah mereka. Jangan. Tidak boleh. Tetapi setidaknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mereka ceritakan turun ke bumi menjadi manusia, mati ditombak oleh manusia dan keluar dari kubur pada hari ketiga, setidaknya kita beristighfar, setidaknya kita berkumpul untuk memuliakan Allah, setidaknya kita berkumpul untuk memuji Allah, setidaknya kita kemudian berkumpul untuk berdoa, membaca puji syukur dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Apa yang mereka lakukan? Jauh sebelum kemudian, ini ada informasi ke saya secara pribadi. Di wilayah tertentu di Nusantara ini, itu ada surat edaran ke seluruh instansi, baik swasta maupun pemerintah, baik itu milik swastanya pemiliknya adalah Islam atau yang bukan Islam, di luar daripada agama mereka, diperintahkan kemudian untuk menyalakan lampu simbol hari Natal. Kalau kita yang mayoritas ini, pernah nggak kita mendengarkan ada perintah untuk usaha seluruh kantor-kantor yang non-muslim juga wajib merayakan hari Idul Fitri dengan menyalakan atau memberikan simbol-simbol Idul Fitri? Ada nggak perintah? Padahal kita mayoritas. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada swasta atau non-muslim yang ingin juga merayakan, itu adalah cara mereka untuk menarik simpati. Cara mereka kemudian untuk mendapat perhatian. Cara mereka untuk menjajakan bahwa mereka toleransi. Karena kenapa? Tidak ada batasan dalam agama mereka. Kolose 2 nomor 16. Tidak boleh diatur lagi tentang hari-hari raya di mereka. Berbeda dengan kita Islam. Ini ada suratnya di saya nih, surat edaran perintah kepada semua kantor yang ada di wilayah tertentu ini, di tempat mayoritas mereka, untuk ikut kemudian memberikan sinyal simbol kepada tempat mereka bahwa mereka juga boleh kemudian merayakan Natal. Terus kita hanya mengatakan 25 Desember hari mualaf sedunia. Ada yang panas gitu loh. Nah, ini kebetulan di tengah-tengah kita ada seorang pastor. Kita tanya coba ke mereka, pastor, ini pertanyaan sederhana ini supaya kita buka cara tipuan yang selama ini sudah 2000 tahun mencengkeram manusia tanpa manusia sadari. Saudara pastor, saya ingin tahu, dalam bahasa Yunani, hari Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Hari Sabtu itu bahasa Yunaninya apa? Silakan. Kenapa mau tanya begitu? Supaya kita bongkar kebejatan yang terjadi 2000 tahun lamanya ini. Menipu umat manusia dengan mengatasnamakan kemudian agama, mengatasnamakan ajaran Tuhan. Nabi Musa datang, diambil terjemahan kitabnya, lalu kemudian dimanfaatkan untuk mengajarkan menyembah kepada selain daripada Tuhan. Saya bertanya sederhana, dalam bahasa Yunani hari Sabtu itu apa? Dalam bahasa Yunani hari Minggu itu apa? Silakan. Ya, masalahnya maksudnya pertanyaannya ini yang tadi kan sudah bangun framing. Ini saya lagi di jalan, lagi ngantar istri anak, jadi saya tidak bisa buka data. Cuman saya tanya saja.
yang tadi dibilang membongkar kebejatan, apa yang mau dibongkar? Kayak tadi Ya, itu pertanyaan saya. framing bahwa di daerah mayoritas ada begini Bogono, itu dusta. Ini saya di Kupang ini, kami mayoritas Kristen loh. Kami menghargai Islam di sini. Jadi tidak boleh bangun-bangun narasi-narasi yang keliru di bangsa ini. Kita boleh berdiskusi antar keyakinan, Bukan, silakan. saya tidak Nggak menuduh boleh tempat gitu. Anda. Saya tidak menuduh Di tempat Kupang ini Anda. tahun 99 itu masalah karena masalah agama. Anda Saya tahu, Anda tidak punya menuduh saudara-saudara Muslim. tempat Anda. Saya tidak menuduh tempat Anda. Saya tidak sedang menuduh tempat Anda. Tidak usah kepanasan. Sekarang pertanyaan saya, di dalam bahasa Yunani, ya, hari Sabtu itu apa bahasa Yunaninya? Dan hari Minggu itu juga apa bahasa Yunaninya? Saya cuma tanggapi saja. Kalau kita mau berdialog, silahkan berdialog. Saya Tapi jangan bertanya. menyinggung masalah SARA ya. Ya, tidak bisa. Ketika berbicara mengenai agama, Bung, pasti Di salah. sini nih, di Kupang ini supaya kamu tahu. Tidak ada urusan, tidak ada urusan. Saya bertanya Makanya samamu. sekali-kali kamu datang Kupang. Saya bertanya samamu. Di Makassar juga, Kristen minoritas di sini. Paham? Hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu Kristen minoritas. Ya. Ada mereka kemudian kita ganggu? Nggak ada. Jangan Jangan di-mute, lebay. jangan di-mute. Saya cuman bertanya kepada saudara. Dalam Kalian bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani, hari Sabtu itu Kamu- apa? Hari Minggu itu apa? Masa Yunaninya. Supaya kita tahu. Supaya kita tahu bahwa hari Sabat Kalian itu mute. Sabtu Gimana atau Minggu, silakan. Penakut kalian ini ya. Nggak Penakut usah sekali emosi, kalian. santai aja. Enggak, santai. bukan. Jawab yang aja, ditanya, jawab aja. Jawab yang ditanya. Lanjut silakan. Jawab pastor. Jawab aja, gak usah emosi. Kalian mute, mati hidupkan. Gimana kalian ini? Jawab aja, jawab Gimana aja. etika kalian? Jawab aja. Kalau jadi gini, saya meluruskan narasi kamu semua. Kamu enggak boleh gitu. Gimana? Nah, kamu Gimana gitu, membangun gimana? satu Apa itu? pemikiran, permusuhan. Loh, kok permusuhan pula? Nah, kalau berdialog silahkan. Masalah keyakinan itu hak asasi kok semua. permusuhan? Kenapa kamu mengatakan permusuhan? Tadi kamu ngomong apa itu? Apa? Saya ngomong apa? Simbol-simbol apa? Simbol di daerah apa? kantong. Nggak Bukankah, boleh gitu. bukankah Nggak boleh gitu. nyata bagi kami di Indonesia Itu ini? Indonesia ini diperjuangkan bukan hanya kakekmu. Dengar dulu. Negara ini bukan hanya dibangun oleh kakekmu, Bukankah bukan hanya ketika sukumu masuk saja. ke dalam, dengar? Nggak boleh Bukankah gitu. Kamu salah. NKRI. bicara sendiri dia. Kita di satu bangsa, kalau berdialog antar agama silahkan. Masalah keyakinan itu hak asasi. Nah, saya ngomong apa rupanya? Emang saya ngomong apa? Emang saya bicara tentang nenekmu? Saya nggak membahas nenekmu kan? Saya nggak sedang membahas nenek kau. Nggak ada saya bahas nenek kau. Gantian lu bicara Pak Juma. Ya gantian memang dari tadi kok. Ya Bapak sebagai pemilik apa ini jangan ngegas-ngegas nggak jelas begitu. Kok ngegas pula? Sekarang gini Pak, coba Bapak kasih pertanyaan satu-satu dulu. Satu-satu pertanyaannya apa dulu Pak? Nih, Bunda Rahma. Bapak tengok terus-terus Bapak menyalahkan Bunda orang Rahma yang- lihat nggak apa yang saya kirim Bunda Rahma? Saya di Komal, catat dulu. di Yang grup. tadi Bapak bilang edaran-edaran di kantor mana? Edaran di kantor mana Pak? Saya di Provinsi Riau Pak, saya berada di sini Pak, mayoritas Muslim. Di kantor Oke. mana? Di kantor saya, Pak, di mana? Oke, saya Bapak tunjukkan. jangan Bunda bebas, Rahma Pak. monitor. Pak Juma biasakan bicara pakai fakta. Diam dulu kau. Iko diam dulu. Ada yang saya kirim itu Bun, surat edaran beberapa hari yang lalu di grup. Oh iya. Coba ditampilkan itu. Iya, saya baca tuh hari tapi bisa siapa yang ini ya? Akang, kirim ke aku Akang. Saya baru-baru format HP ini Gurunda. Dikirim ke WA aja Gurunda. Ke hapus di saya. Iya, sudah ku ini. Mohon maaf Gurunda. Baru-baru ku format ini penuh kali ini HP ku. Bentar ku lihat. Siapa tahu masih ada ya. Itu di daerah ini. Nah ya.
Kayaknya terhapus sih. Belum terkirim ya? Aku pernah baca. Bukan, saya barusan kirim. Oh, kita yang kirim. Iya, iya. Yang dulu. Oh iya, ada nih. Coba ditampilkan. Apakah itu hoax? Ini ya teman-teman, kita tampilkan. Ini isinya ya. Kita baca isinya ya. Dalam rangka Nggak usah dibacakan, Bunda. Di ini aja, tampilkan aja. Itu biar tampilkan, kemudian dibesarkan. Ini perintahnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa? 20 November sampai tanggal yang tak ditentukan sampai bulan Januari 2026. Tuh, apa perintahnya kemudian di situ? Dan kepada siapa diperintahkan itu? Organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, serta masyarakat kota untuk ikut serta memeriahkan pencanangan bulan Natal melalui pemasangan lampu hias di setiap tempat kerja, tempat usaha masing-masing mulai berlaku tanggal 20. Ini kalau di Islam ada nggak yang begini? Ntar dulu, Pak. Coba cek. Itu di provinsi mana itu, Pak? Coba lihat. Ya enggak. Tuh, lihat aja tuh. Tadi kan Bapak bilang di seluruh di segala tempat Bapak bilang kan di kantor swasta pemerintahan. Nenekmu kiper. Sudah Bunda, sudah. Ini yang saya pertanyakan gitu loh. Jadi saudaraku, Bapak jangan menggiring opini publik yang nggak jelas, Pak Juma. Bertobatlah Bapak. kau kenapa? Belum melihat matamu? Matamu masih buta. Saya bertanya dari tadi kepada pastor Anda, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya hari Sabtu dan hari Minggu di dalam Bible, dalam bahasa Yunani itu apa? Dan dalil tentang Jumat Agung itu tertulis di mana di Bible? Kok bisa hari Jumat ada di Kristen? Kok pandai kalian? Pandai-pandai kalian ini. Kok pandai kali kalian ini? Membikin sebuah konsep agama yang tak ada dasarnya di dalam kitab kalian itu kok pandai kali? Kok ahli kali kalian itu meramu hal-hal seperti itu? Ayat tentang Jumat Agung di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Ada? Di mana? Apa bunyinya? Pandai kalian memang. Mana dalilnya Jumat Agung itu mana? Dalilnya Jumat Agung itu mana? Dalilnya Jumat Agung itu mana? Mana tunjukkan. Kalian ingin mengatakan, oh Yesus disalib pada hari Jumat. Dalilnya mana? nggak Mana ada dan- Gurunda di situ. Mana? Jadi apa maksudnya itu? Jumat Agung itu maksudnya apa? Jangan matikan mic terus. Ya coba tunjukkan dalilnya tentang Jumat Agung di Bible. Silakan. Memang nggak ada di Bible Jumat Agung. Enggak ada. Masalahnya apa buat Bapak? Iya, masalahnya buat apa buat Bapak? Apa masalahnya buat Bapak? Masalahnya apa buat kau? Pikirlah di situ. Kurang Pikirlah di itu situ. aja kok karang-karangnya. Hanya karena umat Islam merayakan hari Jumat, kalian ikut Jumat juga. Emangnya duluan rupanya datang agama daripada Ya agama sekarang tunjukkan dalilnya Jumat Agung sehingga orang Barat juga memperingatinya itu di mana? Loh, masalahnya apa? Bukan mau bikin hari Jumat, hari Minggu, hari Kamis. Ya Masalahnya itulah sama juga. Kami mau bikin tanggal 25 Desember hari Mu'alaf kek. coba tadi. Nah, kenapa Bikin aja diprotes? hari Mualaf. Besok kita bikin hari apa? Hari apa? Hari Silakan, kan kalian memang suka tadi. gitu. Buktinya Jumat Agung. Entah apa tak ada dasarnya bikin hari Jumat Agung. Masalahnya apa dengan Bapak? Ya sama juga. Masalahnya apa kalau kami memperingati tanggal 25 Desember dengan hari Mu'alaf? Ya udah bikin aja. Ya bikin. iya makanya aman toh?
Tidak ada masalah Tidak kan? masalah. Tidak ada masalah. Ya sudah. Mau Bapak Jadi bikin, teman-teman mau Bapak Kristen, ganti hari Jumat jadi hari Minggu. teman-teman Tahu nggak, Kristen, kalau kami mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari mualaf, ya jangan marah. Karena di situ tidak ada kemudian melanggar hukum apapun. Gitu ya. Tidak ada melanggar undang-undang adat, tidak ada melanggar undang-undang agama, tidak ada melanggar undang-undang pemerintahan. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk melakukan apapun yang terkait dengan agamanya. Kan gitu. Selama hal tersebut tidak mencederai, tidak mengganggu prosesi-prosesi agama yang lain. Apakah tanggal 25 Desember ketika kami memperingati hari mualaf sedunia kalian terganggu? Kan tidak. Justru yang aneh, Jumat Agung. Dari mana ini Jumat Agung ini? Dari mana dasarnya Jumat Agung ini? Apa yang mendasarinya? Oh, ini Bang Suma. Apa? Jumat Agung itu adalah hari Yesus disalib. Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke saya mana dalilnya. Kalau dia hari Jumat disalib. Atau dia bangkit pada hari Minggu. Mana dalilnya hari Minggu di dalam Bible? Ada nggak hari Minggu di Bible? Contoh, misalnya dikatakan dalam Matius 28 nomor 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, mana kata minggunya di situ? Hari Sabat dalam bahasa Ibrani disebut Sabaton atau Sabat. Kemudian hari Minggu yang tertulis di terjemahan itu tertulis juga Sabat. Harusnya setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama Sabat itu, harusnya Sabat, bukan Minggu. Tidak ada kata kiriaki di situ, tidak ada. Kalau ada kata kiriaki, baru Minggu. Tapi karena ada di situ hari Sabat, berarti hari Sabtu. Maka Maria sebenarnya pergi ke kuburan itu hari Sabat. Hari Sabtu bukan Minggu. Kalau Minggu itu kiriaki. Maka muncul pertanyaan, kenapa ibadahnya orang Kristen itu hari Minggu? Apa dasarnya hari Minggu? Sedangkan Minggu dalam bahasa Yunani artinya kiriaki. Kiriaki itu artinya hari dewa. Ayo, kenapa? Kenapa hari dewa? Kenapa harus hari dewa? Kenapa enggak hari Sabat? Kenapa harus hari dewa? Kenapa enggak hari Sabat? Nah, lantas kenapa harus Jumat Agung? Itu loh. Jadi saudara yang mendengarkan ini, utamanya yang Islam yang tidak mengerti, ya, apakah kita melanggar? Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dicederai. Pada saat orang, ini dalam pandangan Islam nih, pada saat orang kemudian bermaksiat dalam pandangan Islam, boleh nggak umat Islam pada saat yang bersamaan juga melakukan ibadah? Seperti mengaji, berkumpul membuat kajian, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Boleh. Pada saat tetangga kita kemudian sabung ayam, boleh nggak kita baca Quran beramai-ramai? Boleh. Pada saat tetangga kita memperingati Tuhannya mati atau Tuhannya meninggal, boleh nggak hari yang sama kita bikin pengajian juga di tempat kita? Boleh. Ada larangannya? Mana larangannya? Boleh. Dan tidak ada Gurunda tanggal pasti 25 Desember kelahiran Tuhannya. Nggak ada. Nah, ya. Itu dia masalahnya. Dan kalau Oke. kita baca ini tadi Gurunda Yohanes 19:31, karena pada hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung. Sabat. Sabtu. Kenapa jadi Minggu itu, Bunda? Ya, mungkin karena kiriaki itu adalah hari